SEC secara resmi telah mengakui Fidelity, WinSum3, VanEck, dan aplikasi spot Bitcoin ETF dari Invesco. Jadi makin teranglah masa depan Bitcoin ETF. Hai bro, Duta Kripto sekarang sedang mengadakan giveaway sebesar 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com/freeUSDT atau kalian bisa klik link yang ada di description. Plus, jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Signal ya, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi insight seputar cryptocurrency. Ribuan orang sudah join, silahkan kalian join karena ini 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di description juga. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya ingin membahas tentang 3 alasan kenapa kita saat ini itu sudah dekat dengan masa bull run kripto atau masa di mana kripto akan mengalami kecenderungan harganya akan naik. Ya, meskipun saat video ini saya buat, market kripto itu sedang mengalami penurunan harga ya, tapi menurut saya ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena kemarin market kripto itu sempat mengalami pump dadakan disebabkan oleh sentimen positif yang berasal dari kemenangan Ripple atas tuduhan SEC. Oke, jadi harga mengalami koreksi pasca pump itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, kita langsung aja ya ke alasan yang pertama kenapa saya yakin bahwa bull run kripto itu telah semakin dekat. Alasan yang pertama adalah karena kemenangan Ripple Labs atas SEC. Jadi setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya Hakim Torres di pengadilan US itu memutuskan bahwa pada hari Kamis kemarin XRP itu bukanlah sekuritas. Dan Ripple Labs itu tidak melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal dengan menjual token XRP-nya di bursa publik. Ini ya dokumen yang menjelaskan hal tersebut. Ya, meskipun ini merupakan kemenangan parsial ya, artinya ada bagian yang itu Ripple Labs kalah, seperti penjualan XRP oleh institusi Ripple Labs yang dianggap melanggar undang-undang, tapi tetap sentimen terkait XRP dianggap sebagai non-sekuritas dan diperbolehkannya XRP untuk dijual melalui crypto exchange itu lebih kuat. Sampai-sampai CEX yang sebelumnya melakukan delist terhadap koin XRP itu mulai melakukan rilis atau listing ulang. Seperti ada Coinbase, Gemini, dan juga Bitstamp. Dan kemenangan atas XRP atau Ripple ini juga bisa menjadi angin segar ya untuk token-token yang sebelumnya telah diklasifikasikan oleh SEC masuk ke dalam list kripto yang dianggap sebagai sekuritas. Artinya, ada kemungkinan token-token tersebut itu suatu saat akan dianggap sebagai non-sekuritas, seperti kasus yang terjadi pada koin XRP. Faktor yang kedua yang membuat bull run semakin dekat adalah karena sekarang ini banyak sekali perusahaan finansial raksasa di US yang mengajukan untuk membuka produk Bitcoin ETF di dalamnya. Seperti ada JP Morgan, Goldman Sachs, Invesco, Fidelity, dan yang paling fenomenal adalah BlackRock yang merupakan perusahaan investasi terbesar di dunia yang telah menghandle sebanyak 9 triliun uang para nasabah. Dan ini tentu merupakan sentimen yang sangat positif ya untuk market. Kenapa? Karena jika pengajuan Bitcoin ETF ini telah diterima, maka akan ada potensi besar masuknya miliaran dolar ke market kripto. Dan pengajuan Bitcoin ETF ini bukan hal yang mustahil untuk diterima ya. Karena kalau kita melihat berita terbaru, SEC itu sekitar beberapa minggu yang lalu itu baru saja menerima pengajuan Bitcoin ETF oleh Fidelity Shares. Ditambah lagi, CEO BlackRock yang bernama Larry Fink saat wawancara di CNBC itu mengatakan bahwa Bitcoin itu akan melampaui satu mata uang. Kami yakin ada peluang besar di situ. Ya, meskipun Larry Fink saat wawancara itu nggak secara langsung ya mengatakan bahwa itu adalah Bitcoin, tapi orang-orang paham arah pembicaranya kemana. Plus, SEC secara resmi telah mengakui Fidelity, WinSum3, VanEck, dan aplikasi spot Bitcoin ETF dari Invesco. Jadi makin teranglah masa depan Bitcoin ETF. Dan alasan terakhir kenapa saya yakin bahwa bull run itu semakin dekat karena adanya Bitcoin halving. Di mana saat halving terjadi, reward yang diterima oleh para miner BTC
itu akan dikurangi setengahnya dari nilai sebelumnya. Tujuannya untuk menekan inflasi pada koin BTC. Nah, Bitcoin halving itu terjadi 4 tahun sekali. Dan kebetulan next halving itu akan terjadi pada tahun 2024 besok. Perkiraan di bulan April. Dan sebagai info, kalau kita mengaca pada histori Bitcoin halving sebelumnya di tahun 2020, maka kita akan melihat bahwa harga Bitcoin saat itu sudah mulai menguat sejak akhir tahun 2019 dan bertahan setahun setelah halving. Jadi kemungkinan jika kita tarik ke halving tahun depan, itu artinya semakin mendekati akhir tahun 2023, maka pergerakan market kripto itu akan semakin positif dan bisa bertahan hingga 1 tahun pasca halving. Oke, jadi itu ya 3 alasan kenapa buluran kripto itu semakin dekat. Tapi kembali lagi, ini hanya opini saya pribadi berdasarkan data yang saya temukan. Bisa benar, bisa juga salah. Karena gak ada seorang pun yang tahu akan masa depan. Semua hanya sekedar analisa, hanya sekedar prediksi. Oke, semoga bermanfaat. See you.